Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alfadillah dengan NIM C1C020-100 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Pak Wirmi Eka Putra, di mana pokok bahasannya adalah yang pertama pengertian hukum pajak, kemudian alasan pemerintah memungut pajak, kemudian teori pemungutan pajak dan azas pemungutan pajak. Baiklah, yang pertama hukum pajak. Pengertiannya, hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungut pajak. Pengertian hukum pajak menurut para ahli, yang pertama dari Santoso Brotodiharjo. Menurutnya, hukum pajak atau yang juga dikenal sebagai hukum fiskal merupakan aturan-aturan yang meliputi wewenang atau hak pemerintah dalam mengambil kekayaan seseorang dan memberikannya kembali ke masyarakat melalui kas negara. Yang kedua, menurut Bukhari, menurutnya hukum pajak merupakan kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur rakyat selaku pihak yang membayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang ketiga, menurut Rahmat Sumitro, menurutnya hukum pajak adalah kumpulan peraturan yang mengatur hubungan rakyat selaku pembayar pajak dengan pemerintah selaku pemungut pajak. Yang keempat, menurut Irli Suwandi, menurutnya hukum pajak atau hukum fiskal merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara rakyat selaku wajib pajak dengan penguasa atau pemerintah selaku pemungut pajak. Yang kelima, menurut Dr. Suparman, menurutnya hukum pajak adalah hukum yang mengatur masalah perpajakan yang akan meringankan biaya produksi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan umum. Yang keenam, menurut Hartono Hadi Suprapto, menurutnya hukum pajak adalah serangkaian peraturan yang mengatur bagaimana pajak dipungut, atas keadaan atau peristiwa apa pajak tersebut dikenakan, serta berapa besar atau jumlah pajak yang dikenakan. Kemudian dasar-dasar hukum perpajakan, yang pertama Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Yang keempat, Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Yang kelima, Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Kemudian pengertian pajak. Kata pajak berasal dari bahasa Latin yaitu taxo, yang memiliki arti iuran wajib yang dibayar oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara. Artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Namun hal tersebut hanya berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu warga negara yang memiliki penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Dalam undang-undang pajak sudah dijelaskan, jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung. Pajak berbeda dengan retribusi. Contoh retribusi, ketika mendapat manfaat parkir, maka harus membayar sejumlah uang, yaitu retribusi parkir. Namun pajak tidak seperti itu. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara. Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan raya di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan bagi anak-anak Anda, dan lainnya. Berdasarkan undang-undang, artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan laporan pajak. Selanjutnya, manfaat pajak. Manfaat pajak untuk negara. Yang pertama, pajak digunakan untuk pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, misalnya untuk pengeluaran proyek produktif. Yang kedua, pajak juga digunakan untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang akan memberikan keuntungan dalam segi ekonomi bagi masyarakat, misalnya seperti pertanian dan lain-lain. Yang ketiga, pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti pembangunan untuk sebuah monumen bersejarah dan lain-lain. Yang keempat, pajak digunakan untuk pengeluaran yang bersifat tidak produktif, seperti digunakan untuk pembangunan anak yatim dan pertahanan negara. Manfaat pajak untuk masyarakat. Yang pertama, pajak digunakan untuk membangun infrastruktur seperti rumah sakit, jalanan, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua, pajak digunakan untuk memberi subsidi bahan bakar minyak dan juga subsidi pangan. Yang ketiga, pajak digunakan untuk menyediakan pelayanan transportasi umum. Yang keempat, pajak digunakan untuk pelaksanaan hal-hal demokrasi, contohnya seperti pemilu. Jadi, alasan pemerintah memungut pajak ialah pajak digunakan pemerintah untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan yang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Kemudian teori pemungutan pajak. Yang pertama, teori asuransi. Menurut teori asuransi, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perusahaan asuransi dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian tidak terduga di masa yang akan datang. Yang kedua, teori kepentingan. Dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Ketiga, teori gaya pikul. Dalam teori gaya pikul, pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat
harus sesuai dengan gaya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan, baik perorangan atau sebuah badan usaha. Yang keempat, teori bakti. Teori bakti mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat, rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Yang kelima, teori daya beli. Teori daya beli ini sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Selanjutnya, asas pemungutan pajak. Yang pertama, asas domisili. Asas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak orang pribadi, juga tempat domisili wajib pajak suatu badan atas penghasilan yang telah diterima wajib pajak. Yang kedua, asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan yang menjadi landasannya adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan. Yang ketiga, asas sumber. Asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk penghasilan yang diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang didapat dari negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.